Yang paling penting ini masalah amil ya, sekali lagi. Masalah amil. Amil ini dalam ayat Al-Quran disebut berhak menerima zakat. Wal amilina 'alaiha, Allah sebutkan. Berhak menerima zakat. Nah, namun para ulama sudah mengatur bahwa amil di sini amil yang memang diangkat secara resmi, beda dengan panitia ya. Beda dengan panitia. Panitia tidak berhak menerima uang zakat. Saya harus sampaikan karena ini juga nanti ditonton. Amil tidak boleh menerima zakat. Amil yang diangkat berdasarkan panitia. Tapi amil yang dimaksud di sini ada lembaga khusus yang diatur oleh pemerintah yang mengurus zakat, maka mereka inilah yang berhak mendapatkan zakat. Kasus yang sama fisabilillah. Cuma ada semacam opsi, solusi. Amil yang panitia bisa dapatkan uang atau pendapatan di luar dari uang zakat. Mungkin sudah dibuat celengan infak. Lebih bagus seperti itu. Infak untuk panitia yang mengurus zakat. Di situ diambil boleh. Tapi yang zakatnya haram, nggak boleh. Paham ya? Kemudian penerimaan panitia ataupun amil, sekalipun amil zakat yang wajib menerima zakat tersebut, itu juga dengan gaji yang normal. Satu hari biasanya di sini bayar berapa sih kalau kerja? Atau satu malam? Bukan 2 juta masing-masing. Akhirnya amil-amilan, jadi lahan cari uang. Jadi bi ujrati mislihi, para ulama bilang, dia dapat terima zakat itu pun seukuran kerja di waktu malam di tempat tersebut. Kira-kira berapa? Mungkin kalau di Ternate 100 lah ya, 100.000 si normal. Bukan 1 juta, bukan 2 juta. Nah panitia ini kenapa ulama mengatur harus amil yang resmi biar ada yang mengawasi. Kalau dibebaskan panitia juga terima zakat, akan muncul amil-amilan. Dia ajak kakaknya, dia ajak jadi panitia zakat, adiknya dia ajak juga, ponakannya ia ajak, jadi kacau. Uangnya habis hanya ke mereka saja. Jadi diatur nih, tidak sembarangan ya. Jadi kita harus zakat ini diatur oleh Allah dan diatur oleh Nabi Muhammad dan disimpulkan oleh para ulama. Jadi ulama tidak mengambil kesimpulan karena pribadi, tidak, tapi mereka memahami itu, metode pemahaman nas itu mereka paham. Diambillah kesimpulan, tidak hanya satu hadis mereka pahami, seluruh hadis, seluruh ayat. Ya, sampai di sini saya berikan kesempatan, mungkin ada mau yang bertanya. Oh ya, tadi satu lagi saya tutup tadi, fisabilillah ini juga. Fisabilillah ini orang yang jihad, benar-benar perang. Bukan dosen guru agama, bukan guru ngaji. Sekali lagi ya, kalau seperti itu yang enak dosen. Saya juga pernah jadi dosen. Ya, ini juga dosen banyak ini, ada doktor. Ya, kalau bilang jihad fisabilillah, mengajar untuk agama itu jihad fisabilillah, benar itu jihad fisabilillah, tapi kinayah, kiasan, bukan hakiki. Dia dapat pangkatnya di akhirat, bukan di dunia. Tapi jihad yang dimaksudkan terima zakat itu jihad mereka yang sedang berjuang dalam peperangan dan tidak digaji oleh negara. Misalnya TNI lagi jihad di Papua nih. Ada teroris di Papua sekarang, pakai senjata. TNI mereka ikut berperang menghadapi kelompok teroris di Papua. Mereka tidak terima zakat, kenapa? Karena digaji negara. Yang digaji tidak terima zakat. Yang peperangan tersebut tidak mendapatkan gaji, mereka yang wajib diberikan zakat. Jadi guru ngaji tidak terima zakat, dosen agama tidak, ustadz juga tidak terima zakat, dai juga tidak terima zakat. Kita harus jelas. Ya, harus jelas. Kalau tidak bahaya. Nanti yang berhak menerima tidak dapat, berdosa kita.
Kecuali guru ngajinya miskin. Diberikan zakat bukan karena guru ngajinya, tapi karena miskinnya kena. Dosennya honorer masih miskin, gaji 3 bulan 1 juta misalnya, makan gak cukup, ya. Jadi definisi fakir miskin juga dijelaskan. Fakir dulu baru miskin. Kalau fakir itu sehari makan ada yang kurang, besok tidak makan, makan lagi besoknya, itu namanya fakir. Kalau miskin, dia punya kerjaan, punya gaji, cuma tidak memenuhi kebutuhan. Kadang-kadang dia makan lengkap, tapi sebulan sekali dia tidak makan misalnya. Ini miskin namanya. Ini pemahaman sederhana fakir wal miskin. Kemudian penyaluran zakat harus di tempat mukim. Gak boleh ditransfer ke Jakarta. Ya, ini juga perlu, karena ada juga yang main transfer. Dua zakat, ya, zakat mal juga demikian, zakat fitrah juga demikian. Penyalurannya harus di tempat yang ada di Ternate. Kalau kita di Ternate, wajib dikeluarkan di Ternate, gak boleh di tempat lain. Walaupun punya keluarga di luar, gak boleh, harus di tempat mukim. Terkecuali di sini sudah dibagikan secara merata, sudah tidak ada lagi yang terima zakat, boleh kita ambil ke daerah yang di luar Ternate dengan cara al-agrab, cari lokasi yang paling dekat dengan Ternate, apa, Tidore, Hiri, itu. Begitu caranya, gak boleh ditransfer keluar. Kalau punya orang tua di Jakarta, kita di Ternate, kita ingin kasih zakat, misalnya orang tua kita miskin misalnya, kita ingin kasih zakat berupa transfer uang, menurut mazhab Abu Hanifah boleh keluar. Cuma afdolnya, saya selalu membahas yang afdol itu di tempatmu mukimnya.